Shalom, selamat malam semuanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini saya Kuelek Christian akan membagikan tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini jadi berkat buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Malam hari ini sebelum mulai sharing tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati malam hari ini dalam mengulas tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang disampaikan oleh hamba-Mu ini jadi berkat buat setiap yang mendengarkan dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan kekuatan di dalam Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat dan pimpinan kuasa Roh Kudus malam hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini disampaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu jika engkau percaya, engkau akan melihat segala kemuliaan Allah. Mari kita buka di dalam Alkitab kita masing-masing di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40. Akan saya bacakan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melihat bahwa dalam setiap kehidupan kita mungkin pasti pernah mengalami sebuah tidak punya harapan atau dikatakan hopeless ya. Mungkin kita berdoa sama Tuhan juga belum dijawab. Mungkin pintu-pintu yang kita akan kerjakan semua tertutup, dan malah semakin memburuk keadaan kehidupan kita. Ya, kita mulai bertanya, apakah ada Tuhan dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat kisah Lazarus dalam pasal Yohanes 11. Adalah kisah seperti itu. Seorang sahabat Yesus yang mati, keluarganya Marta dan Maria kecewa. Mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan, tetapi sekarang sudah terlambat. Namun Yesus menunjukkan bahwa tidak ada kata-kata terlambat bagi Tuhan. Karena Allah yang berkuasa itu sanggup melakukan segala hal di luar kemampuan kita. Mari kita renungkan ayat Yohanes 11 ayat 40 ini, di mana Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat segala kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini adalah kunci untuk mengerti bagaimana iman bekerja dan bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Itulah poinnya. Yang pertama, yang untuk melihat segala kemuliaan Allah, saya berikan satu poin yang pertama. Iman adalah pintu melihat segala kemuliaan Allah. Kata jika engkau percaya, Yesus tidak berkata kalau situasimu semakin membaik baru kau akan melihat kemuliaan. Tetapi dia berkata jika engkau percaya, ini adalah sebuah prinsip dalam seluruh Alkitab, yaitu iman mendahului segala pengalaman. Ya, iman mendahului pengalaman itu bukan melihat baru percaya, tetapi percaya dahulu baru melihat. Marta ragu karena keadaan sudah terlalu buruk. Lazarus sudah mati 4 hari dan mayatnya berbau. Ayat yang ke-39 menyatakan begini,
Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab 4 hari ia mati. Ya, beranikah engkau tetap percaya walaupun sudah tidak masuk akal? Seperti kisahnya Lazarus ini menunjukkan ketidakmasukakalan secara manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aplikasi dalam kehidupan kita, dalam hidup kita, kita sering ingin melihat dahulu hasilnya, baru mau percaya. Itu sebagai manusia. Tetapi Yesus mengundang kita untuk melangkah lebih dahulu dengan iman, percaya. Contoh nyata, berdoa untuk keluarga yang keras hati, percaya bahwa Tuhan bisa ubahkan mereka. Ya, percaya bahwa ekonomi bisa dipulihkan walaupun sedang kosong. Percaya bahwa hidup punya tujuan meskipun sekarang penuh luka. Itu adalah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, kalimat kunci dalam Yohanes 11 ayat 40 untuk mengerti bagaimana iman bekerja dan bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita, yaitu poinnya, kemuliaan Allah dinyatakan di tengah ketidakmungkinan. Ya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Dalam konteks ini, itu adalah kuasa darinya. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Yesus sengaja menunda kedatangannya agar kemuliaan Allah bisa dinyatakan sepenuhnya dalam setiap kehidupannya, yaitu Marta dan Maria. Kalau Lazarus belum mati, maka hanya akan menjadi kesembuhan biasa dalam setiap yang dilakukan Tuhan, akan menjadi hal yang biasa. Tetapi karena ia sudah mati, maka terjadilah suatu kebangkitan, suatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri, bukan manusia yang bisa melakukan. Hanya Allah sendiri yang sanggup melakukan hal tentang kebangkitan. Aplikasi dalam kehidupan kita, apa yang kita ambil? Jangan takut bila keadaan kita sudah sangat buruk. Ya, kadang-kadang Tuhan menunggu sampai semua pintu tertutup, ya, supaya kita tidak bertindak. Semua orang tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Kalimat kunci dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40 untuk mengerti bagaimana iman bekerja dan bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, yaitu poinnya, pegang janji Tuhan, bukan logika sendiri. Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Maksudnya apa? Yesus menegur Marta karena ia lupa apa yang sudah dia katakan. Marta pernah mengaku percaya bahwa Yesus adalah Mesias di ayat yang ke-27. Tetapi saat diuji, imannya goyah. Ya, inilah kelemahan kita semua. Ya, inilah setiap kelemahan kita semua, baik Bapak dan Ibu dan saya. Kita tahu firman, kita hafal ayatnya, kita ikut beribadah, tapi saat diuji, kita lebih
mendengarkan logika dan ketakutan daripada janji Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan kita apa sih yang kita harus lakukan? Saat masalah datang, ingatlah kembali firman-Nya. Ya, saat ragu ucapan janjinya, jangan fokus pada apa yang terlihat, tapi pada saat Tuhan sudah katakan. Iman bukan perasaan. Iman adalah keputusan untuk berdiri di atas firman Tuhan. Bapak Ibu, iman bukan sebuah perasaan kita, tapi iman itu adalah sebuah keputusan yang berdiri di atas firman Tuhan. Ya, penutup untuk Bapak Ibu, agar penutup ini sebuah menjadi respon kembali dan renungan Bapak Ibu malam hari ini. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, Yesus masih berkata hal yang sama seperti hari ini. Jika engkau percaya, engkau akan melihat segala kemuliaan Allah. Pertanyaannya buat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah engkau sedang menghadapi keadaan yang terasa mati? Apakah engkau seperti Marta, tahu janji Tuhan tapi sulit percaya kepada Tuhan? Hari ini Tuhan mengundang kita untuk apa? Percaya lagi. Ya, buka batumu, lepaskan penghalang dalam setiap kehidupan kita. Percaya walaupun belum melihat. Bertindak berdasarkan janji Allah. Jangan bermain logika kembali. Ya. Mari kita tutup firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa.